Ya kalau bisa sekarang lah, jangan nanti. Kan begitu ya. Ya, Allah berfirman begini, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalu sabila. Siapa tidak berjumpa di dunia, di akhirat akan lebih buta lagi dan sesat jalannya. Makanya tadi kita gambarkan tadi ya, ma'rifat itu adalah mengenal. Kalau kita tadi mau ke Brastagi, dari sini, dari rumah ini udah terbayang loh Pak. Jadi kalau mau ke surga nanti ya di sini ini udah terbayang juga surga itu. Karena itu maksudnya ya, udah terbayang juga surga itu. Dan sebenarnya diri kita yang di surga itulah diletakkan ke dalam Adam, ke dalam jasad. Makanya jasad juga berhak masuk ke dalam surga atau bertempat di dalam di dalam surga. Tapi karena di dalam jasad tadi ada syahwat, ya, ada khuldun tadi, akhirnya dibuang. Jadi nur yang berada di sulbi kita, yang berasal dari surga tadi, maka disebut babu zanat, pintu dosa. Karena kita tidak lagi dapat merasakan nurnya itu kepada jasad kita. Jadi menurut Bala ya Rabbi, itulah yang selalu berdampingan dengan Tuhan, yang tidak berpisah dengan Tuhan, dunia dan akhirat. Akan tetapi pengetahuan tersebut tersembunyi, karena manusia pada umumnya tercurah perhatiannya kepada keadaan yang gelap, yaitu hanya kepada yang lahir semata-mata. Bahkan lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri. Jadi rasa surga itu hilang dari diri kita. Jadi dengan demikian, maka kembalilah saat sekarang juga. Yang dimaksudkan keadaan yang gelap adalah dunia. Dunia ini boleh kiamat, jasad ini boleh mati, tapi nur itu tidak akan mati. Buktinya di dalam kubur itu terang nurnya itu, tidak pernah mati. Pernah nggak menggali kubur, memindah kubur? Siapa yang pernah? Itu bersinar Pak, di dalam kubur itu dia tetap bersinar itu. Itulah yang dicari. Kalau mau mindah kubur harus dapat itunya. Harus dapat itu. Karena itulah yang berasal dari surga tadi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka saya titik beratkan kepada bapak-bapak, ya khususnya juga diri saya. Jadi jangan rasa adamiyah, jangan rasa adam ini yang kita rasakan dengan sifat syahwatnya, tapi rasakanlah nur itu kepada adam atau kepada jasad. Jadi selalulah dikhalwatkan, selalulah berada di dalam surga. Ya, jangan sekali-kali keluar dari surga. Inilah yang diisyaratkan Nabi Idris itu. Diisyaratkan Nabi Idris itu. Setelah dia duduk di dalam surga, maka dia tidak mau lagi keluar ke dunia. Kata malaikat maut, wahai Idris, belum waktunya kamu ke sana, mati tidak boleh 2 kali. Jadi nanti kalau kurang paham, ya boleh ditanya. Jadi hidupkanlah nurani itu, yang bersifat nuraniyah tadi.
barulah dia ya turun kepada roh, turunlah dia kepada jasad. Inilah yang dimaksudkan ta'yin awal namanya. Kalau Allah itu la ta'yin, ya, Allah itu la ta'yin, laisa kamislihi syai'un, tidak seumpama, tidak sebanding. Jadi Dr. Amrullah Hamka atau disebut Buya Hamka menyebutnya dengan kata-kata jelma. Makanya itu alam ini adalah cermin Tuhan atau naskah Tuhan, atau disebut gambaran Tuhan. Jadi maka disebutlah nikmat atau disebutlah rahmat. Maaf Bapak-bapak, ini kaji diri aja nih ya. Bukankah kita lahir ini dari nikmat dan rahmat? Al-Quran menggambarkan laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah ciptakan manusia itu dari saripati tanah, yakni noktah awal namanya, atau disebut ta'yin sani, kenyataan jahir pertama bersifat sperma. Tapi sperma itulah rahmat, ya, sperma itulah rahmatan lil alamin, menjadi alam jasad, menjadi Adam. Kira-kira betul nggak ini Bapak-bapak? Masa dialami sendiri kalau nggak tahu kan begitu ya? Dialami sendiri nggak tahu kan lucu. Jadi sperma menjadi rahmatan lil alamin, menjadi alam, menjadi jasad. Jadi pada saat sperma itu ya, noktah yang kedua ta'yin sani namanya, itu disebut manusiakah, disebut makhlukkah atau apakah? Tidak disebut makhluk, tapi disebut tetesan atau katakan setitis air. Jadi kita tidak sepakat ini disebut setetes air hina. Kenapa? Maka dia disebut setetes air hina. Sebenarnya hinanya karena hawa nafsunya, bukan airnya itu yang hina. Airnya itu suci karena air sembahyang, dia tidak najis. Sebab kalau airnya itu najis, maka badan manusia najis. Kalau airnya itu najis, jadi airnya itu suci, fitrah. Makanya kena kain, ya, dibawa sembahyang sah. Jadi lain mazi ya, lain mazi. Ini yang kita sebut adalah mani. Bukankah mani ini berasal dari nikmat? Dan semua mencintai nikmat. Jadi nikmatnya itulah disebut surga. Cuma istilahnya disebut surga dunia kan begitu ya. Nah, kenapa? Karena dia akan ditempatkan ke dalam dunia. Ini akan menjadi Adam dan Hawa, laki-laki atau perempuan yang menjadi penghuni dunia. Ini ja'ilum fil ardi khalifah, menjadi Adam dan Hawa. Jadi dari Adam dan Hawa itulah terus lahir bangsa manusia ini. Itulah disebut khalifah. Ya. Ini kita tandaskan kaji ini. Ya. Jadi siapa yang tidak mengetahuinya mendapatkan siksa. Rupanya tak tahu dia kalau dia itu adalah khalifah. Jadi khalifah datang dari Allah, ditempatkan di dalam surga, kemudian ditempatkan ke dalam dunia, yaitu ke dalam jasad. Maka lahirlah sebagai anak manusia di dalam dunia. Nah, itulah yang disebut nurani atau hakikat Nur Muhammad
atau disebut cahaya Tuhan. Jadi nurani itu adalah cahayaku, kata Allah. Jadi inilah yang dituju. Itulah yang dituju. Semua orang berkehendak masuk ke dalam surga. Sekali lagi, siapa yang tidak mengetahuinya akan mendapatkan siksa. Siapa yang mengingkarinya, kemungkinan matinya mati sesat. Jadi Bapak-bapak, inilah yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini ada bermanfaat bagi dari kita untuk sebuah PR yang besar atau renungan yang besar. Siapa itu Allah? Allah itu adalah pujian. Siapa yang memuji? Siapa yang dipuji? Jadi disebut dia puji kadim bagi muhaddas dan puji muhaddas bagi kadim. Maka barulah ada puji muhaddas bagi muhaddas. Jadi kalau puji kadim bagi kadim itu kan urusan Allah sendiri ya. Puji kadim bagi kadim itu urusan Allah sendiri. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah juga kita mohon ampun. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit kalau saya tambahkan ya. Syariat itu adalah jasad, tarikat itu adalah roh, sedangkan hakikat itu adalah rasa atau disebut jiwa. Disebut jiwa. Jadi makrifat, siapa yang mengenal makrifat lagi. Siapa yang tidak mengenal maka tidak makrifat. Makanya itu man arafa nafsahu itu. Siapa mengenal dirinya kenal dengan Tuhannya. Siapa kenal dengan Tuhannya berarti tempatnya di dalam surga. Silakan. Perjalanan yang tadi itu kan nur ya Pak. Pengertian nur itu kan cahaya. Ini kalian mau bertanya cahaya yang kita katakanlah yang kita rasakan di dalam tubuh. Yang mengenal itu kan melalui nur tadi kan. Iya. Kira-kira apalah gambaran yang bisa kita amalkan? Pertanyaan yang bagus. Di mana Allah mengatakan qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Telah datang nur yang hak dari Tuhan. Jadi selalu kita beristilah ya, bahkan ini adalah merupakan suatu bahasa. Nur itu artinya cahaya. Jadi bukan cahaya ini kan? Kan begitu ya. Nur itu adalah cahaya. Kan ini pengertian ya. Iya. Fungsi nur itu sebenarnya yang pertama adalah menerangi, yang kedua memberitahu, yang ketiga menyampaikan. Tak payah-payah. Ya, kita mengambil satu tamsil. Nur itu adalah cahaya. Kebanyakan hanya sekedar demikian. Jadi tidak lagi diambil iktibar atau tidak dipecah lagi. Apa sih fungsi cahaya itu? Ini yang selalu terlupakan oleh manusia, bahkan oleh kita sendiri. Pada saat Bapak memandang saya, Bapak nampak enggak sama saya? Nampak enggak? Bapak nampak enggak saya ini oleh Bapak? Iya. Maksudnya ya. Saya tanya dulu. Berjalan nampak. Ya, nampak. Berarti... Bapak melihat saya itu nampak disebabkan apa?
Disebabkan apa, Pak?